Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang gelombang berjalan. Soalnya adalah, ini latihan soalnya adalah sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,20 sin 0,40 V dalam kurung ya 60 T min X dengan X dan Y dalam sentimeter. Sedangkan waktunya dalam second. Pertanyaannya adalah tentukan arah rambatan gelombang, amplitude gelombang, frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan pastinya cepat rambat gelombang. Oke, kita harus tahu dulu untuk jawabnya itu, kita harus tahu dulu persamaan umum untuk gelombang berjalan. Jadi persamaan umumnya bisa kita menggunakan rumus yang seperti ini. Y atau simpangan adalah A plus minus dulu ya. Jadi ini kita geser sedikit. Plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus lagi Kx. Ini adalah persamaan gelombang yang pertama, di mana yang plus ini menandakan kalau titik asalnya adalah ke atas, karena positif titik asal gelombang adalah ke atas ya. Untuk negatif menandakan bahwa titik asalnya ke bawah. Nah, untuk yang di sini negatif ini artinya bahwa gelombang merambat negatif itu gelombang merambat ke kanan. Nah, kalau dia positif berarti gelombang merambat ke kiri. Seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu plus minus A sin 2pi di sininya. Nah, ini dikeluarin ya. 2pi-nya dikeluarin. Jadi sisa waktu dibagi periode. Ini plus minus lagi, plus minus. Berarti ini sisanya adalah X per panjang gelombang. Boleh seperti ini. Atau boleh juga membuat jadi Y sama dengan plus minus. Ya, di sini adalah A sin. Nah, di sini 2pi-nya tetap, sedangkan ini kita ganti menjadi fase gelombang. Fase gelombangnya adalah seperti ini simbolnya. Nah, ya. Ini adalah fase gelombang. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, arah perambatan gelombang. Arah perambatan gelombang ini lebih cocok ke sini. Gelombang merambat ke kiri atau ke kanan. Kenapa? Kalau yang depan itu adalah titik asalnya, karena yang ini yang ditanyanya arah perambatan ya, maka cocoknya yang ini ya, merambat ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Kita lihat di sini. Ini persamaan umumnya kita ambil ya. Y sama dengan 0,20 sin. Ini kita kali masuk. Kenapa? Akan kita buat persamaannya menjadi yang seperti ini, yang seperti yang pertama. 0,40 pi dikali 60. Jadi ini kita coret aja. 0 sama ini coret. Jadinya 4 kali 6, jadinya 24 Vt. Nah, di sini. Jadi dalam kurung di sini adalah 24 V ya, 4 kali 4 pi kali 6 T, jadi 24 pi T. Lalu 0,40 V dikali minus X, kali masuk ya, ini kita kali masuk, jadinya negatif 0,40 pi X gitu ya. Ini tadi, ini yang ini untuk yang ini aja ya, yang penghilangan nolnya, sedangkan kalau yang di sini nggak hilang nolnya. Oke, sekarang ini kan udah cocok nih persamaannya untuk seperti ini ya. Y sama dengan plus minus A sin
Nah ini temannya T adalah omega T, min temannya X adalah yang ini adalah KX. Nah seperti itu. Sehingga karena minus ini artinya gelombang merambat ke kanan, maka yang A adalah gelombang merambat ke arah kanan. Berarti yang A merambat ke arah kanan. Yang B, amplitudo gelombang. Amplitudo gelombang tinggal kita buat seperti ini. Nah ini adalah plus minus, karena ini tidak ada minnya maka ini plus ya. A sin berarti ini adalah A nya. Jadi amplitudonya kita simbolkan dengan A. A itu adalah amplitudo. Amplitudonya sebesar 0,20 dalam satuan senti. Kenapa? Karena ada keterangan di sini adalah X dan Y dalam senti. Kita lanjut, yang C adalah frekuensi gelombang. Yang C adalah frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang diambilnya dari yang mana? Dari yang ini. Nah ini dia. Kita ambilnya dari omega ya. Jadi omega sama dengan 2πf. Atau bisa juga rumusnya omega sama dengan 2pi per periode. Jika mau mencari periode bisa, atau mau mencari frekuensi. Karena ini yang kita cari adalah yang C, frekuensi gelombang, maka kita masukin nih omeganya 24pi ya. Sama dengan 2πf. Jadi nanti dapat ini coret sama ini ya. Maka frekuensi sama dengan ya, atau frekuensi begini 24 dibagi 2. Dapatnya adalah 12 Hz. Satuan frekuensi ya. Nanti kalau mau cari periode bisa pakai rumus ini, atau periode itu kan 1/f, sehingga periode itu 1/12 second satuannya. Ini juga boleh karena variasinya antara frekuensi dan periode. Lalu yang D adalah panjang gelombang. Nah panjang gelombang disimbolkan dengan lambda. Lambda atau panjang gelombang hubungannya kemana? Hubungannya ke sini ya, ke K. Nah ini adalah ke K di sini ya. K-nya minus 0,40 pi. Minus itu artinya ke kanan, sehingga K-nya itu kita ambil 0,40 pi aja. Jadi ini berapa? Nah sehingga K sama dengan rumusnya apa? 2pi dibagi dengan lambda. Nah, K-nya itu nilainya adalah 0,40 pi. Nah, di sini nih 0,40 pi ya. Oke, sekarang sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Tinggal kita coret V-nya dulu, lalu kita bisa dapetin lambdanya dengan kita tuker aja 2, ini tukeran sama dia. Ya, jadi per 0,4 ya, boleh 0,4 atau 0,40 sama. Artinya ini 2 dibagi 0,4 sama juga 20 dibagi 4. Jadi itu hasilnya adalah 5 cm. Nah, ini panjang gelombangnya 5 cm. Yang terakhir kita mau cari adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang bisa juga diperoleh dari yang E, simbolnya adalah V. V rumusnya adalah lambda dikali dengan frekuensi. Lambdanya sebesar 5 cm, frekuensinya tadi sebesar 12 Hz. Hz. Nah, Hz itu artinya sepersecond ya. 5 kali 12 itu hasilnya 60 cm. Hz itu 1/second, jadi 260 cm per second. Ini adalah cepat rambatnya. Nanti kalau dari soal ini ternyata yang ditanya misalnya ada persamaan umum gelombang 0,20 sin 20 pi T min 0,40 pi X, yang ditanya hanya cepat rambat, kita bisa tidak harus mencari V dan tidak harus mencari lambda atau frekuensi dulu, tapi kita bisa langsung menggunakan V sama dengan koefisien
atau langsung bisa omega ya, koefisien T per koefisien X bisa, atau omega dibagi K aja. Ini juga sama. Tadi omeganya sebesar 24 pi, K-nya sebesar 0,4 pi. Jadi omeganya sebesar 24 V, K-nya sebesar 0,40 V. Ini hasilnya nanti akan sama. Ini coret sama ini, 24 dibagi 0,4 hasilnya 240 dibagi 4, 60 cm per second juga. Begitu ya. Semoga ini bisa mengerti.